Sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Tuhan pada sore hari ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami nggak bisa tanpa Engkau. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Mari Roh Kudus saat ini Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Yuk kita lihat sama-sama kitab Matius pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab catat begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara sudah tahu ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Biasanya kalau kebaktian kosong, nggak ada yang datang, yang di depan ngutip ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Betul. Tapi kalau saudara baca konteks daripada Matius 18, Yesus nggak lagi bicara tentang kebaktian yang nggak ada yang datang, bukan. Tapi ternyata Yesus ini lagi bicara tentang membangun hubungan yang sehat. Yesus lagi bicara tentang topik ini. Karena kalau saudara mulai ayat yang ke-15, jelas dikatakan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar. Lalu muncul kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful di ayat 19. Yesus ngomong gini, jika di antara kamu 2 saja mereka bisa sepakat, mereka minta apa saja, surga akan setuju sama mereka. Bapakku yang di surga akan menjawab mereka. Banyak terjemahannya, tapi semuanya sama artinya. Nah, ternyata Yesus menggunakan kata sepakat. Dan kata sepakat, tolong ingat, catat dalam hati saudara, kata sepakat artinya bukan seragam. Karena banyak banget orang Kristen punya konsep kesatuan, kalau mau jadi sama, mesti seragam. Apalagi kita orang-orang Kristen, kita kebiasaan seragam. Bahasa roh mesti sama, ya. Genre musik mesti sama. Ada yang gondrong dikit, metal dikit, segala macam, wah setan tuh pasti. Kita pokoknya mesti sama. Kita terbiasa dengan konsep kesatuan yang seragam. Nah, tolong ingat baik-baik saudara, kata sepakat yang keluar dari mulut Yesus sebenarnya ini adalah bahasa musik. Bahasa Yunaninya symphoneo. Dari kata symphoneo bisa kita dapatkan kata simfoni. Dari kata simfoni bisa kita dapatkan kata harmonisasi. Dan konsep kesatuan paling ketara itu saudara bisa lihat di grup musik.
Itu kesatuan. Ya, saudara pernah lihat grup band pemain bass iri sama pemain drum? Wah, lo main drum lagi gitu. Pernah lihat grup band kayak gitu? Pernah lihat grup band vokalis iri sama gitaris? Gak ada. Mereka semua memerankan peran mereka masing-masing sampai muncul harmonisasi. Itulah konsep kesatuan. Konsep kesatuan bukan jadi seragam. Tapi konsep kesatuan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kita mahir menerima perbedaan. Itu dia. Dan Yesus tahu ini bukan perkara mudah. Makanya Yesus kasih angka. Berapa tadi? 2 saja. 2 saja bisa menerima perbedaan. Mereka minta apa saja, surga akan setuju sama mereka. Mulai dari rumah, mulai dari suami istri, mulai dari mengerti introvert dan ekstrovert. Tahu gini-ginian? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? I'm kidding. Introvert itu kalau ketemu orang banyak baterainya habis, kira-kira gitulah. Ya, ekstrovert mesti ketemu orang banyak supaya baterainya full. Nah, gini-ginian mesti ngerti. Jadi kita bisa saling menerima perbedaan. Kalau enggak, susah sekali nuntut orang untuk seragam. Nah, kenapa Yesus menggunakan kata sepakat? Karena memang gaya hidupnya Allah kita memang seperti itu. Jadi salah satu saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus tuh nggak pernah kasih teori. Apa yang dia omongin, dia udah buat. Salah satunya ini, dia menggunakan kata sepakat karena memang lifestyle-nya Tuhan kita nggak suka perpecahan jemaat. Tuhan kita nggak suka orang yang kepahitan nggak mau ngampunin. Tuhan kita nggak suka perceraian dan seterusnya. Oke? Dia adalah Allah yang nggak pernah jadi penyanyi solo. Dia adalah Allah yang nggak pernah jadi pemain tunggal. Dia nggak suka yang sendiri-sendiri, dia nggak suka. Nah, buktinya itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Coba lihat. Ini pertama kali Tuhan represent dirinya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan represent dirinya, dia menggunakan kata kita. Anak SD juga sudah tahu. Kalau kata kita berarti lebih dari satu. Dan kita orang Kristen, waktu Tuhan menyebut dirinya kita tahu di dalamnya ada siapa aja. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, membentuk satu kesatuan, namanya Tuhan. Oke? Nah, sekarang waktu lagi proses penciptaan, ada oknum lain yang dibuang dari surga. Masih ingat siapa namanya? Lucifer. Nah, iblis ternyata punya gaya hidup. Kalau gaya hidupnya Tuhan kita community sentris, dia cinta hubungan, ya, dia cinta dengan apa yang namanya membangun hubungan. Iblis enggak. Iblis punya gaya hidup namanya egosentris. Saudara bisa lihat kasusnya Lucifer tuh dicatat di Yesaya 14, Yehezkiel 28. Dalam beberapa ayat kata aku muncul berkali-kali. Ya, ini lagi proses penciptaan. Tuhan represent dirinya dengan kata kita, iblis aku. Keakuannya tinggi. Dan iblis sampai hari ini mendesak banyak orang percaya untuk ikutin gaya hidupnya dia. Egosentris, mentingin diri sendiri. Dan Alkitab sudah catat, salah satu keadaan manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Saudara sadar sepanjang 2024 ada 2 kata yang sering lewat di FYP kita? NPD sama gaslighting. Oh, nggak tahu juga ya? Oke. NPD itu Narcissistic Personality Disorder.
Salah satu prakteknya adalah gaslighting. Dan NPD ini udah lama sebenarnya. Ini kan mitologi Yunani. Ya, tentang orang yang ngelihat, ya, dia kaca di air, zaman dulu nggak ada kaca mungkin ya. Dia kagum sama dirinya sendiri. Jadi narsis itu nggak apa-apa. Jangan sampai disorder. Oke? Semua kita kan kagum sama kita kan? Nggak tahu juga ya. Kalau ngaca ngapain sih? Hah? Kita kalau ngaca, wush, keren. Hah? Narsis nggak apa-apa. Disorder yang bahaya. Nah, NPD ini dari zaman Alkitab udah ada. Absalom, ya, satu orang NPD bisa mecah one nation. Absalom bisa mecah belah satu negara. Apalagi keluarga, apalagi kor. Ada satu NPD orang yang playing victim, bahaya. Kenapa? Karena dia mentingin diri sendiri. Dia mau dirinya yang menonjol. Dia mau dirinya yang dapat bintang. Dia yang mau dirinya dipuji sama orang banyak. Ini orang NPD. Dan seringkali prakteknya dia menggunakan gaslighting, playing victim. Salah satu praktek gaslighting adalah minta maaf dengan kata tapi. Saudara tahu kata tapi kan? Kata tapi itu selalu membatalkan kalimat sebelum. Kata tapi paling sering muncul di acara idol. Kalau penyanyi selesai nyanyi, jurinya ngomong gini, kamu bagus tapi berarti nggak bagus. Tapi membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi nggak cantik. Dia ganteng tapi nggak ganteng. Sama, orang yang minta maaf dengan kata tapi, dia lagi nggak minta maaf. Dia lagi playing victim. Saya kasih contoh suami atau istri yang selingkuh lah. Istri selingkuh, minta maaf. Saya minta maaf, tapi dia selalu beliin saya tas, kamu nggak pernah. Loh, istrinya yang salah, suaminya jadi merasa bersalah. Ini dia. Suami selingkuh, dia minta maaf. Saya minta maaf, tapi dia selalu masakin saya, kamu nggak pernah masakin saya. Suaminya yang salah, istrinya jadi merasa bersalah. Ini nih praktek-praktek kayak gini bahaya sekali. Karena apa? Orang pengen dirinya dapat star hari-hari ini. Termasuk orang Kristen di NDC nggak ada. Saya ketemunya di NDD kalau nggak salah. NDC nggak ada. Nah, karena waktu, Alkitab ternyata sudah mencatat gejala orang yang agungin dirinya, individualnya tinggi. Ya. Gejala permulaannya, yuk lihat Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18, saudara ingat Amsal 18 di mana? Itu sebelum Amsal 19. Amsal 18 ayat yang pertama, orang yang apa saudara? Menyendiri, mencari apa saudara? Keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini gejalanya. Be careful with this. Orang yang individualnya tinggi, dia nggak bisa dikasih input, nggak bisa dinasehatin, nggak bisa dikasih masukan. Baik-baik loh padahal, nggak bisa. Dia tersinggung. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dikasih input aja nggak bisa, apalagi dikritik. Woi, perang dunia sama orang kayak gini. Dan saudara mesti tahu, semua negara-negara yang individualnya tinggi, Injil sulit bertumbuh. Coba take notice, Eropa, Amerika, penduduknya kan egosentris semuanya kan. Sementara pesannya Alkitab, pentingin orang lain, doain orang lain, tolongin orang lain, kasih tumpangan buat orang lain, nggak kena sama kulturnya mereka. Karena mereka terlalu egosentris. Dan iblis ini lagi kerja keras supaya orang-orang banyak ikutin gaya hidupnya dia. Nggak seneng lagi dengan apa yang namanya relationship. Makanya mulai ada paham-paham child free,
Suami istri ya udah nggak usah diresmiin, anak kita pet aja pet, kalau nggak kucing anjing. Ini mulai terjadi di mana-mana kan? Nah, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman, namanya adalah roh Kain. Saudara tahu Kain? Kain bukan yang nempel di badan saudara, bukan. Kain ini kakaknya Habil. Yuk lihat ya, Yudas ayat yang ke-11. Yudas ayat yang ke-11. Yudas ini lagi bicara tentang hukuman atas guru-guru palsu. Oke, Yudas lagi bicara tentang akhir zaman. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh siapa saudara? Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Yudas menyebutkan ada 3 nama di sana: Kain, Bileam, Korah. Bileam sama Korah disebut salahnya sama Yudas. Bileam kesesatan dalam hal uang, Korah itu rebellion, pemberontakan. Tapi Kain di Alkitab bahasa Indonesia agak-agak gray area. Apa nih maksudnya nih? Ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak terjemahan, dari banyak tafsiran, ini maksudnya adalah the way of life of Cain. Jadi maksudnya Yudas adalah begini: celakalah mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Saudara tahu ceritanya Kain? Ceritanya Kain cuman ada di Kejadian 4. Judulnya Kain dan Habil. Itu satu hari 2 kakak beradik ini mempersembahkan korban bakaran. Satu dari pertanian Kain, satu dari peternakan Habil. Saya diajarin sama guru-guru sekolah minggu, asapnya Habil lurus ke atas, asapnya Kain belok-belok. Guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan dahsyat loh. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu? Itu nancep di kepala saya loh. Nggak ada di Alkitab asapnya belok-belok, nggak ada. Nah, ini yang menyebabkan korbannya Kain gak terlalu disukai sama Tuhan. Korbannya Habil lebih disukai sama Tuhan. Oh, Kain gak terima. Dia mulai marah, dia tersinggung, dan waktu dia lagi marah, Tuhan datengin Kain. Tuhan kasih pertimbangan, Tuhan kasih input, dinasehatin sama Tuhan langsung loh. Tuhan bilang ini, Kain, dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Dia tetap ajak Habil ke padang belantara, dihajar Habil. Mati Habil. Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya. Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan udah tahu Habil ada di mana. Tuhan kalau bertanya, dia minta pertanggungjawaban. Dia tanya, where is your brother? Adikmu di mana? Masih ingat gak jawabannya Kain? Am I my brother's keeper? Alkitab bahasa Indonesia ngomong gini, apakah aku penjaga adikku? Dengan kata lain, kalau terjemahan bebas, Tuhan, Habil mau melarat, dia mau susah, dia mau sakit, dia mau miskin, bukan urusan saya Tuhan. Dan Tuhan tahu orang Jakarta bilang, lu, gue. Lu mau apa, bukan urusan gue mau ngapain, bukan urusan lu. Dan ternyata gaya hidup lugu ini, lu gue, dihasilkan dari gaya hidup yang anti relationship. Anti membangun hubungan, anti berkomunitas, anti punya sahabat. Istilah zaman sekarang, ansos. Gak tahu juga ya. Saudara tahu nggak? Hukuman Tuhan buat Kain jelas loh. Tuhan ngomong gini, oh gitu Kain. Oke, mulai hari ini
Kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu mikirnya, pertama-tama baca itu, saya mikirnya gini dulu, Kain enak banget dihukum Tuhan, traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Ternyata kalau saudara baca Alkitab terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris ngomong gini, from this day, you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless di sana. Ternyata Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Wih, ngeri loh ini. Oh, gak ada yang ngerasa ngeri ya? Pulang is a wonderful thing. Gak nyambung juga ya? Yuk kita buktiin sama-sama aja ya. Semua kalau malam tidur? Saya nggak bisa tidur, Pak. At least saudara baring-baringan kan? Nggak ada yang jam 3 pagi push up 100 kali, nggak ada. Kita pasti baring-baringan, walaupun nggak bisa tidur. Dan abis kita istirahat 7 jam, saya mau tanya, ada yang bangun pagi jam 5 atau jam 6 pagi, semangat mau ke kantor? Alarm bunyi, yes, gue mau ke kantor. Ada yang bangun begitu? Nggak ada. Kita pencet tombol snooze. Padahal baru tidur 7 jam loh. Hah? Mandi, ke kamar mandi masih kayak orang tidur. Kena air mandi, on the way ke kantor tetap mukanya ngantuk. Padahal baru tidur 7 jam. Sampai di kantor disapa sama teman-teman, good morning. Kita morning. Posting ke Instagram, my morning booster, sedap. Kita perlu di booster pagi-pagi, padahal baru tidur 7 jam. Seharusnya kuat dong pagi-pagi. Anehnya, jam 5 sore, setelah seharian kerja, seharusnya capek kan? Jam 5 tiba-tiba, lo mau kemana? CP. Bisa senyum tiba-tiba. Sama semua? Lo mau kemana? 21. Lo mau kemana? Ada core. Tiba-tiba setelah berjam-jam kerja, seharusnya capek, kita punya energi yang berlebihan. Bisa ke mall dulu, bisa nonton dulu, bisa core dulu, bisa supermarket dulu, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Pulang kasih kita energi. Waktu Jakarta masih banjir, sekarang masih banjir nggak ya? Enggak ah, di rumah saya udah enggak sih. Waktu Jakarta masih banjir, kita pulang, kita niat nggak pulang? Kita buka sepatu, gulung celana, lewatin banjir, karena mau pulang. Coba kalau mau pergi, depan rumah banjir, ada yang mau ke kantor? Nggak ada. Bos, banjir depan rumah bos. Kita nggak mau pergi. Ternyata pulang memberikan kita energi yang luar biasa. Makanya semua cerita pulang di Alkitab, semua heboh kan? Yakub sama Esau waktu pulang, Ishak bikin pesta. Anak yang hilang waktu pulang, pesta papanya langsung. Pulang is a wonderful thing. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Wow. Ini homeless nih, kita bicara soal person ya. Saudara agree sama saya? Home is a person, house is a building. Oke? Jadi ansos, ini orang ansos, Kain ini. Gak pernah ketemu orang yang home buat dia. Gak pernah. Dihukum sama Tuhan seumur hidup homeless. Ngeri. Saudara, Tuhan kalau sudah kasih instruksi, Tuhan supply. Makanya saudara dikasih komunitas namanya NDC. Tuhan tanggung jawab. Saudara gak dibiarin sendiri. Apalagi kita orang Indonesia.
Kita adalah bangsa yang biasa dengan komunal. Bangsa Indonesia bisa mau ketemu nanti malam, janjiannya baru 3 jam sebelumnya. Indonesia. Coba di luar negeri, nggak bisa. 2 minggu sebelum mesti janjian. Kakak saya tinggal di sana kan, ya ampun mau ketemu setahun sebelum, saya kasih tau, tanggal segini saya datang. Dia cuti. Indonesia mau ketemu jam 7 malam, jam 3 sore baru janjian. Cuman kita yang bisa. Kita bangsa yang komunal. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang gak mahir dalam membangun hubungan. Nah, saya sarankan saudara, joinlah sama komunitas yang sehat. Saudara udah bener nih, ketemu NDC, ini komunitas yang sehat. Ada komunitas yang tidak sehat, ada kan? 2-3 orang ngebir bersama, 2-3 orang whisky bersama, ada yang gitu-gitu kan? Nah, ada 3 saya mau bahas buat saudara dengan cepat di 10 menit terakhir. Komunitas yang sehat yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Gak usah diajarin, pastor-pastor di sini sudah mahir menjelaskan buat saudara. Bangun hubungan sama Tuhan. Karena sekali lagi ada komunitas yang tidak membangun hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan sama sesama. Makanya ini bukan pesan sponsor ya saudara, makanya ikut KOR. Ikut. KOR itu bukan acara hari Minggu dipindahin ke rumah, bukan. KOR itu wadah saudara jadi geng. Geng itu bukan negatif ya. Saya punya geng SMA itu sampai hari ini masih main bareng. 30 tahunan udah. Oh, ketahuan umurnya nih. 30 tahunan kita main bareng. Ya, Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan. Ini 30 tahun itu belaga nggak tahu kayaknya, ha? Kita beda pendapat, beda pilpres, beda, berantem, tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saya kalau lagi ngumpul sama mereka, saya suka, kok di gereja nggak ada ya ginian? Geng SMA satu sedih, yang lain ikut sedih. Satu seneng, yang lain ikut seneng. Saya jarang ketemu di gereja kayak gitu. Gereja kebalikannya, satu jatuh, yang lain seneng. Satu seneng, yang lain iri hati. Gereja. Kita nggak mahir in people connection, nggak mahir kita. Dan saya sedih kalau lihat orang Kristen bubar kebaktian cuman basa-basi makanan kirinya. Biasanya cuma 3 kalimat kan? Shalom, apa kabar? Yang kedua, semua baik-baik. Yang ketiga, saya pulang dulu ya. Udah. Basa-basi. Bangun hubungan dong. KOR tuh tempatnya. Dan saya senang NDC itu kampanye KOR-nya tuh luar biasa. Ikut. Ada gesekan, bertahan, selesaikan dengan kasih. Gesekan tuh normal. Saya ngiri loh, lihat The Rolling Stone bisa 60 tahun sama-sama. Oh, nggak tahu juga gini-ginian ya. Kok bisa mereka? Gak bawa-bawa nama Tuhan mereka. Bisa loh. Commit to each other. Bisa. Kita, ya ampun, ribut sama gembala, pindah gereja. Orang Kristen kan? Gereja baru, ribut sama WL, pindah gereja. Gereja baru, ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidup kita mirip sama Kain, mengembara dan lari seumur hidup. Kita nggak pernah mau punya kaca. Saya bisa berdiri hari ini karena saya punya kaca dari komunitas saya. Yang bisa bilang, Jess, you were wrong. Kamu salah, Jess. Mereka bisa gituin saya. Dan saya seneng kalau digituin. Dikoreksi. Saya seneng. Bangun hubungan sama sesama. Kalau udah kuat di antar sesama, bangun hubungan keluar. Jangan dilompat. Ya,
Kita nggak punya komunitas, langsung mau bangun hubungan keluar. Oh, kita yang kepengaruh nanti. Polisi masuk ke daerah penjahat, masih ini kok mata-mata, I need backup, masih gitu kok. Kita mau sok-sok kuat masuk daerah penjahat, nggak bisa. Kuat dulu core-nya di dalam, baru keluar. Bangun hubungan ke siapa? Ke orang-orang yang sakit hati, terluka. Saudara sadar nggak, sakit hati adalah the mother of all disease. Sadar? Orang karena sakit hati bisa bikin ini, itu, dan lain sebagainya. Karena terluka. Karena terluka. Dan orang sakit hati, tahu nggak penyebabnya apa? Disconnection sama orang yang dia cintai. Sakit hati. Putus hubungan dengan orang yang dia cintai. Makanya dia terluka. Bangun hubungan. LGBT 90% karena terluka mereka. Terluka. Ingat ya saudara, di dunia kita ada hukum sebab dan akibat. Jangan selalu nyerang akibatnya. LGBT itu akibat. Sebabnya 90% di Indonesia fatherless. Ketiadaan ayah di rumah kita. Ayahnya ada tapi nggak berfungsi. Kulturnya orang Indonesia kan, kamu urus anak-anak ya, saya yang kerja. Suami sama istri ngomongnya gitu selalu. Kalau anak-anak bermasalah, baru papa turun gunung. Turunnya dengan kekerasan. Makanya anak-anak Indonesia lagi di kamar, denger papa batuk, nggak mau keluar kamar. Oh, masih bangun. Papa pulang, Tintin lagi nonton TV, langsung lari ke kamar kan? Hah? Kok lupa gini-ginian? Papa masih di pagar, hadiratnya sudah keras sampai ke dalam rumah. Mau ngomong sama papa, mesti lewat mama. Kita Indonesia banget. Indonesia. Kayaknya kalau papa peluk anak-anak kayaknya, we are too Asian. Kita Asia banget, yang nggak suka sama gini-ginian. Saya dari anak saya 6 tahun, saya ajakin dia ngedate, anak saya yang perempuan. Dia dandan, bukain pintu mobil. Di restoran, kamu mau makan apa? Tujuan saya cuma satu, dia kenal pria di rumah, bukan cari-cari di luar rumah. Oh, standarnya tinggi sekarang. Standarnya dedinya. Gak dibukain pintu, Gak gitu juga. Gue lebay aja. Ini cerita terakhir ya. Model konseling saya hari ini adalah model yang namanya membangun hubungan. Saya nggak lagi konseling orang yang hari ini kita baca Matius 7 ya. Hari ini kita doa puasa, nanti minggu depan kita belajar lagu gereja ini. Nggak gitu lagi. Model konseling saya in the past 7 years adalah pendampingan, membangun hubungan tanpa khotbahin orang itu. Saya pernah didatengin seorang ibu di rumah. Ya ampun, nih ibu-ibu yang datang sore hari ini lewat semua. Cantik banget nih ibu yang datang ke rumah. Lewat semua yang datang di sini. Cantik dan wangi. Waktu saya mulai ngobrol, ternyata dia laki. Halo Pak. Laki. Lalu saya mulai ngobrol sama dia. Bu, Pak, gimana ya bro? Manggilnya gimana ya? Mulai hari ini kita temenan ya. Ini kata temenan ini jadi ide podcast saya dengan Edward Supit. Ya, mulai hari ini kita temenan, bukan jadian ya, tolong di garis, tolong di underline. Kita temenan mulai hari ini. Saudara tahu, singkat cerita, selama 7 bulan saya makan hatinya tuh banyak. Karena apa? Dia kalau ketemu maunya di mall, ya, dan kalau ketemu, ya ampun, halo beb, kita mau makan di mana gitu. Saya behave.
Behave. Dia nggak bisa behave. Duduk di restoran, suaranya gede banget. Kamu mau pilih apa? Ini enak loh, ini. Oh my goodness, makan hati. Karena semua nggak ada yang ngeliatin dia, semua liatin saya. Ini tuh pacarnya pasti itu. Singkat cerita, masuk di bulan ke-7, satu pagi dia telepon saya. Dia udah DP rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin, udah DP. Satu pagi dia telepon saya, dia bilang, Jess, gue batal ke Jerman. Kenapa? What happened? Gue percaya hari ini gue adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Orang ini sembuh. Ternyata dia banyak luka sama papanya. Karena dari kecil papanya suka ngomong, papa mau anak perempuan bukan kamu. Terluka. Orang sakit hati karena disconnection. Kita orang Kristen harus jadi people connection. Sama kayak Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, mahal bayarnya, demi ada connection antara dia sama saudara dan saya, sama surga. Kita punya connection. Bayarnya mahal, pakai darah dan nyawanya sendiri. 7 bulan traktir ini dia nih. Jutaan kalau dihitung. Jutaan. Gak ada artinya dibanding orang ini berubah dan mau cinta sama Tuhan Yesus. Gak ada artinya. Waktu dia buka semua, ganteng ternyata. Ganteng. Sekarang mulai baca Alkitab, tapi masih ngondek sih, masih. But that's okay. Dia banyak progres. Tugas kita menerima. Nanti Tuhan Yesus yang merubah orang itu. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.